Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, Gereja Alkitab Allah Esa tidak berdasarkan doktrin, ya, baik doktrin yang dibuat oleh si Tertullianus, Arianus, atau apapun juga yang pakai nus-nus itu, tidak. Gereja Alkitab Allah Esa berdasarkan Alkitab. Jadi jelas perbedaannya ya. Kalau ada mereka yang menuduh bahwa kami adalah Yesus only, itu omong kosong. Amin. Jadi identitas kami jelas, ya, bahwa kami membangun iman kami berdasarkan para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, mari kita lanjutkan, ya. Harus apa yang disampaikan itu sesuai dengan Alkitab. Tidak boleh menurut buku-buku filsafat, tidak boleh menurut buku-buku yang di luar Alkitab. Ya. Hanya satu-satunya Alkitab saja. Yang lain itu buang. Kami tidak berdasarkan itu. Apalagi berbicara mengenai teologi, tidak. Nah, sekarang kita kembali. Saya memberikan tema, ya, bahwa Allahnya Tritunggal, ya, itu kan tidak punya nama, ya. Jadi yang mereka ngotot gitu bahwa Bapa itu adalah Allah, ya, itu tidak berdasarkan Alkitab. Nah, kita lihat ternyata Bapa itu tidak punya nama. Kasihan kan? Masa Allah tidak punya nama? Coba tanya mereka, siapa nama Bapa itu? Oh, si Anu. Pasti si Anu. Kenapa Anu? Iya, karena nggak ada namanya. Iya kan? Mereka mulai kebingungan tuh. Mulai kebingungan cari nama. Ini sekarang ini mereka juga lagi begitu mendengar khotbah saya tuh beberapa waktu yang lalu dengan tema punya 3 Allah tapi tidak punya nama, gitu ya. Oh, mereka kebingungan cari nama. Oh, cari namanya. Nama Bapak siapa tuh? Oh, cari lagi, cari. Namanya Allah Tritunggal siapa tuh? Nggak ada. Namanya paling si Anu. Ya kan? Kalau Alkitab jelas. Allahnya siapa namanya? Yesus Kristus. Ya kan? Alkitab jelas, ya. Dari Yesus Kristus. Nih, saya bacakan. Saya bacakan yang tengah-tengah dulu. Atau mau yang awal dulu. Ya. Ternyata nama Allah itu memang udah lama. Udah tersembunyi berabad-abad, baru diungkapkan pada saat Allah menjadi manusia. Nah, gampangnya gitu deh. Namanya Yesus. Nama Allah itu diberikan kepada Yesus. Kepada manusia itu. Namanya Yesus. Itu nama Allah. Ya. Langsung deh, Efesus 1 ayat 17. Dan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Allah, Tuhan kita Yesus Kristus.
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Bapa yang mulia itu Yesus Kristus, bukannya Bapa. Ya, jadi jangan diplesetin. Yohanes 17 ayat 12. Kan mau minta lebih banyak. Kasih. Jangan pelit-pelit mengenai firman Tuhan. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Tuh, namanya udah diberikan kepada siapa? Yesus. Jadi siapa namanya? Yesus. Nama Allah Yesus. Oh, nama Allah Tritunggal si Anu. Nama Bapak si Anu. Bapak beda ya, dengan yang Bapak yang dimaksud oleh Yesus ini beda. Makanya itu Bapak itu ya, dia mencoba mengkudeta, bahasanya gitu ya. Ini si Bapak ini mencoba mengkudeta Yesus sebagai Allah. Dia kudeta melalui apa? Melalui pengajaran-pengajaran dari Allah Tritunggal. Dia mencoba mengkudeta Yesus. Nggak bisa. Alkitab dilawan. Saya nggak ada lawan. Siapa nama Bapak? Si Anu. Siapa nama Allah Tritunggal? Si Anu. Allah kok nggak punya nama. Nih namanya Yesus Kristus. Asal usulnya pun jelas. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Itu asal usulnya. Dia adalah Allah. Lalu Yohanes 1 ayat 3. Dia mencipta. Penciptaannya mana? Kolose 1 ayat 16. Yang di surga, yang di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jelas. Dalam prosesnya, ini manusianya ini, ciptaannya ini berbuat dosa. Karena dia mengasihi. Maka dia menjadi manusia. Allah itu menjadi manusia. Untuk menjadi korban tebusan manusia berdosa. Mengerti? Dia menjadi manusia. Dalam perjalanannya. Lalu mati di kayu salib, itu bentuk ketaatannya. Kan Adam dan Hawa kan nggak taat nih, ya. Dia malah kemakan kebohongannya si iblis. Nah, Allah menunjukkan ini loh caranya loh, harus taat kepada Allah. Dia jadi manusia. Lalu dia menjadi hamba, mati di kayu salib. Itu bentuk ketaatannya untuk menjadi korban tebusan manusia berdosa. Ingat ya, saya berulang kali mengatakan yang ditebus adalah manusianya, karena dia mengasihi manusia. Dalam diri manusia ada roh. Amin. Nah, dia tidak menebus dosa. Menebus dosa lagi. Entah dosanya masuk surga, manusia masuk neraka. Ya gak? Jangan salah. Dia menjadi korban tebusan. Nah, dia bukan menjadi penebus, belum. Tapi manusia itulah menjadi korban tebusan. Baca Alkitab dengan benar. Ini heboh nih, berita ini juga heboh nih. Oh, masa sih menjadi tebusan atau penebus? Baca tuh Alkitab. Ya kan? Manusia itu adalah korban tebusan. Gitu. Tebusan untuk manusia berdosa. Nah, setelah itu dia mati kan ya. Yang mati kan manusia. Ya.
Nyawanya dia menyerahkan nyawanya untuk menerima kembali, bukan rohnya. Bukan rohnya yang mati. Kan manusia kan terdiri dari roh, jiwa atau nyawa, dan tubuh. Wah, yang gini, yang ini di luar sana saya nggak ada. Ini hanya ada di gereja GAE, ini pengajaran begini. Pemahaman ini nggak ada, di teologi itu nggak ada. Yang ada tuh di Alkitab, itu. Makanya baca Alkitab. Setelah manusia ini mati, dia menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali, ya, dia bangkit. Rohnya yang bangkit. Mati. Rohnya itu turun ke dunia orang mati. Maksudnya ketahanan. Waktu zaman Nuh itu, dia menginjili. Lalu 40 hari dia nyatakan kepada murid-muridnya dan orang-orang lain tuh bahwa dia hidup. Dia bangkit, dia hidup, dia makan. Dia kasih contoh, masa orang mati makan? Enggak kan? Nah, dia hidup, dia makan. Dan dia bisa ngilang. Gitu. Lalu tepat pada harinya, dia disaksikan oleh banyak orang. Dia kembali ke surga, ke posisinya yang semula. Sebagai apa? Sebagai Allah. Sebagai apa? Sebagai firman. Nah sekarang dia sebagai apa? Ya sebagai Allah. Kan awalnya dia Allah. Yesus itu kan, nah dia sebagai Allah. Sekarang dia di mana? Di surga. Dia memerintah. Dan dia memenuhi seluruh ciptaannya. Kenapa? Karena dia roh. Kan kalau Tritunggal kan memikirkan, oh yang naik itu bentuknya sebentuk manusia, sebesar manusia. Jadi dia bisa duduk-duduk di pangku-pangkuan sama bapaknya. Allah itu roh. Tahu? Bagaimana dia mau pangku-pangkuan? Allah cuma satu. Allah kan satu. Itu. Allah cuma satu. Wahyu 4 ya, ayat 2. Tahtanya satu. Jadi jangan terpengaruh oleh lukisan siapa itu? Pikirannya si Leonardo da Vinci. Si siapa itu? Seniman dari Italia. Kan kalian kan terpengaruh itu. Oh, di surga tuh ada Yesusnya sebesar manusia duduk. Di sebelah kirinya ada bapak yang lebih tua gitu. Oh lalu di belakang itu ini Roh Kudusnya sebesar burung merpati muter-muter. Allah satu. Tahu? Allah itu roh. Tahu? Dimensinya memenuhi seluruh ciptaannya. Itu mengerti? Itu Allah. Namanya Yesus Kristus. Nanti dia datang bukan lagi memakai nama Yesus, tetapi memakai nama Anak Domba. Ngerti ya? Sebab itu nanti ya, orang-orang yang tercatat dalam namanya, penyembah-penyembah Yesus, itulah yang tercatat dalam kitab kehidupan Anak Domba. Ya. Itu dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Dibangkitkan, oh namanya ada nih, oh namanya si ini, oh Pendeta Binser Sianipar. Wait, ini, oh bangkit pada kebangkitan yang pertama. Kamu yang pertama. Untuk menyongsong apa? Anak domba. Makanya nggak ada tuh pernikahan Yesus, nggak ada. Ada anak domba. Itu jelas kan? Awalnya Allah, sekarang Allah. Itu Yesus. Nah kalau Bapak di mana? Tiba-tiba muncul di mana Bapak? Allah cuma satu. Tiba-tiba dia muncul dan dilestarikan oleh para pengikutnya, para penyembahnya. Tiba-tiba dia muncul di Yesaya 63 ayat 16. Itu pun bukan Bapak, tetapi itu sebutan pengakuan oleh orang Yahudi terhadap Allah. Bukankah engkau Bapa kami? Bisa tidak mengerti nih orang-orang yang terpelajar nih.
Lalu banyak bapak. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu menganggap Allah itu bapak mereka. Sebab itu banyaklah ungkapan-ungkapan yang menyatakan bapak itu, tapi bukan bapak yang disembah, melainkan Allah. Mengerti di sini? Ini pun sudah terjadi perdebatan antara Yesus dengan orang Yahudi di Yohanes 8 ya. Terjadi perdebatan. Karena orang Yahudi itu menganggap Allah itu sebagai bapak mereka. Tetapi cara berpikir, tingkah laku mereka tidak mencerminkan anak-anak Allah. Mereka lebih senang dengan adat istiadat, tradisi, dongeng-dongeng. Yang nanti mereka dikemas menjadi Talmud. Mereka menyingkirkan Taurat. Taurat kan semua berbicara tentang Yesus. Nah, itu yang mereka singkirkan. Kita para nabi pun, apalagi kita para nabi, berbicara tentang Yesus. Jangan bilang Taurat, Taurat itu tidak berbicara tentang Yesus. Kata siapa? Nanti kita diskusikan panjang mengenai Taurat. Nah, jadi semuanya itu ya, perjanjian lama itu ya, saat itu kan perjanjian baru belum ada. Itu berbicara tentang Yesus. Tetapi mereka tolak, orang Yahudi menolak. Mereka lebih senang Talmud. Begitu Allah menjadi manusia, mereka kaget. Oh, bener gak nih ya? Kata Herodes. Di mana Mesias akan lahir? Maksudnya Mesias fisik. Kan ada dua nih, Mesias fisik sama Mesias roh. Ini Mesias fisik. Raja orang Yahudi itu di mana tuh? Ya. Oh, waktu mereka buka-buka kitab-kitab para nabi, di Bethlehem. Nah, ternyata itu di Bethlehem. Ternyata udah lahir tuh. Tapi mereka tolak. Ya kan? Padahal kehendak Bapa saat itu adalah percaya kepada anak. Nah, mereka tolak. Sebab itu Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, jelas kan? Jelas. Mau apa lagi? Orang dia nggak punya nama. Ya kan? Coba siapa namanya itu, si bapak. Beda dengan bapak yang Yesus katakan. Nah, itu beda. Ya. Tapi kan penganut Yahudi ini Tritunggal kan nggak ngerti mana yang Yesus katakan Bapak, mana yang Yesus tentang Bapak, yang Yesus tentang, yang diakui oleh orang Yahudi. Mereka tidak mengerti. Jadi semua Bapak itu, semua Bapak itu Allah itu Bapak itu Allah. Kasihan ya. Ya gimana nggak kasihan? Ya nggak usah kasihan lah. Tengkuk. Tapi kan gelarnya berderet-deret. Memangnya rektormu yang punya surga. Ya gak? Itu si bapak gak punya nama, dah aku jadi Allah. Allah yang adalah Yesus disingkirin. Yesus yang asal usulnya jelas, firman adalah Allah, dia menjadi manusia dan dia kembali menjadi Allah. Disingkirin. Nah, si bapak yang gak jelas ngotot diakuin sebagai Allah. Nggak tahu ini bapak iblis. Yesaya 14 ayat 14. Si iblis tuh. Dia ingin mengkup. Ternyata iblis yang mengkup Yesus sebagai Allah. Lewat siapa? Pemikiran, tingkah laku, pengajaran para pendeta Tritunggal, saksi Yehova, semuanya lah yang memakai doktrin itu.
yang tidak mendasarinya dengan Alkitab. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, buang tuh si Bapak. Dia bukan Allah. Dia tidak punya nama. Allah harus punya nama. Ini sudah saya sebutkan namanya. Bukan saya sebutkan, Alkitab. Saya hanya menyampaikan. Ya, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.